Selamat pagi, Bapak Ibu pemateri. Selamat pagi, Bapak Ibu peserta parent meeting. Selamat bergabung bersama Yayasan Elpidos Maluku di saat ini dalam parent meeting dengan tema praktek baik belajar bersama buah hati di masa pandemi. Iya, selama parent meeting ini berlangsung, ada aturan-aturan yang harus kita patuhi bersama demi kelangsungan parent meeting ini berjalan dengan baik. Iya, aturan yang pertama, mikrofon dimatikan atau di-mute. Yang kedua, Bapak Ibu mohon untuk video diaktifkan sebagai tanda kita menghargai narasumber hebat kita. Yang ketiga, pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Ibu akan diberikan kesempatan menyampaikan pertanyaan lewat chat room, dan setelah itu saya akan membacakan pertanyaannya kepada pemateri, dan pemateri akan menjawab pertanyaan dari yang Bapak Ibu sampaikan. Iya, untuk membuka kegiatan parent meeting kita di hari ini, kita akan mengawalinya dengan doa yang akan dipimpin oleh Ibu Au Hatulesila. Kepada Ibu Au, dipersilakan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur berterima kasih di pagi hari ini, hari yang baru Tuhan berikan bagi kami sebagai anugerah terbesar. Kami mau melakukan kegiatan di pagi hari ini Tuhan bersama dengan pembicara-pembicara yang luar biasa. Kami berdoa penyertaan Tuhan bagi kami semua, supaya kegiatan ini bisa berjalan dengan baik dan menjadi berkat bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu karena kami tahu Tuhan mengasihi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, sekali lagi Bapak Ibu, mohon perhatian bagi peserta yang belum mengaktifkan kameranya, mohon diaktifkan sebagai tanda kita menghargai narasumber-narasumber hebat kita di hari ini. Terima kasih. Ya, saat ini kita akan mendengarkan materi yang pertama dari pemateri kita, yaitu Dr. Ken Michael. Saya izin untuk share screen ya. Iya. Masih disable. Oke, Pak. Ya, Dokter Kan dipersilahkan untuk menyampaikan materinya bagi kita semua di hari ini. Ya, apa sudah terlihat ya PPT-nya? Sudah, Pak, sudah. Sudah. Oke. Sudah. Ya. Ya, selamat pagi semua. Perkenalkan, saya Dr. Ken. Pertama saya ucapkan terima kasih bagi Yayasan Elpidos dan Paut Rantai Kasih karena sudah kasih kesempatan buat saya untuk berbagi. Oke, saya hari ini bawa dua topik. Yang pertama tentang makanan, dan yang kedua tentang perjalanan saya menjadi dokter. Ini adalah catatan bahwa tujuan dari presentasi saya ini adalah untuk edukasi. Jadi saya pribadi tidak mengajak, memboikot atau melarang konsumsi produk atau makanan minuman tertentu. Langsung ke topik yang pertama tentang makanan. Kita manusia itu punya kebutuhan pokok ya, ada sandang, pangan, papan. Hari ini saya bahas tentang pangan. Terus saya tanya nih, misalnya makanan bergizi itu kayak apa sih? Di pikiran macam-macam orang itu
Ada yang makanan bergizi itu nasi sama ayam. Terus ada juga makanan bergizi itu ciki-ciki, anak-anak sering makan ciki-ciki kan. Terus ada yang bilang, yang penting makannya banyak dok, yang penting saya kenyang. Itu makanan yang bergizi. Tapi dari perspektif kami sebagai dokter, gizi itu harus seimbang. Jadi pedoman dari kami, gizi seimbang itu kayak apa sih? Gizi seimbang itu ada makanannya, diawasi, terus ada mencuci tangan atau ada memantau berat badan, ada juga beraktivitas. Hari ini saya fokuskan ke makanan. Ini isi piring yang ideal bagi setiap kita, yaitu kita bagi 3 aja. Sepertiganya makanan pokok, sepertiganya isi sayuran, sepertiganya itu lauk pauk sama buah-buahan. Kenapa sih harus dibikin seperti ini? Ini tujuannya tuh jangka panjang, supaya kita sehat. Mungkin kalau kita makannya nggak seimbang itu 1-2 hari, 1 tahun, 5 tahun itu masih nggak kerasa apa-apa. Tapi kita kalau sudah dewasa, sudah 40-50 tahun bakal kerasa. Ada yang darah tinggi, ada yang sakit gula, sakit ginjal, macam-macam. Jadi ini adalah anjuran yang ideal, yang baik untuk Bapak Ibu dan anak-anak Bapak Ibu sekalian. Ya. Contohnya apa sih kalau makanan pokok itu kan sepertiga dari piring ya. Itu ada singkong, ada nasi yang sering kita makan, ada mie, ada sagu, dan lain-lain. Terus kalau lauk pauk itu seperti ikan, kan di Ambon kan banyak ikan yang enak-enak ya. Saya kalau di Surabaya itu ikannya lebih enak di Ambon menurut saya. Terus ada daging sapi, ada ayam, dan tempe. Terus untuk buah-buahan itu macam-macam. Ada pisang, pepaya, belimbing, ada durian juga mungkin yang di Ambon, ada musim. Kemudian ada sayur-sayuran itu mulai ada terong, ketimun, ada sawi, bayam, wortel. Dan ini saya kasih contoh untuk makanan Ambon. Misalnya sepertiga piringnya itu dikasih nasi. Sepertiganya lagi dikasih kangkung. Terus sepertiganya itu ada ikan kuning, terus ada pepaya. Ini contoh lain, ada kasbi rebus, ada kohu-kohu, ada ikan asar, ada pisang. Jadi kalau misalnya kita makan seperti ini kan lihatnya macam-macam ya, tapi itu bagus buat kita punya kesehatan. Terus ini ada batasan per hari. Ini bagi anak-anak ya, gula itu maksimal 3 sendok per hari. Jadi kalau ibu-ibu atau bapak-bapak bikin teh gula buat anak-anak itu jangan banyak-banyak gulanya. Kemudian garam itu untuk anak-anak ada setengah sendok teh. Minyak itu 3-4 sendok makan per harinya. Ini saya ingatkan juga jangan lupa untuk cuci tangan dan minum air minimal 8 gelas sehari. Terus ada pertanyaan nih mungkin dari ibu atau bapak-bapak. Apakah makanan ini boleh dikonsumsi setiap hari? Saya anak-anak suka makan Cheetos, Citato, suka makan mie instan atau minum buah vita atau nutrisari, gitu ya. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus tahu dulu komposisi ideal itu seperti apa. Jadi sekali kita makan di isi piring ini, komposisi idealnya itu lemaknya 30%, karbohidratnya 50%, proteinnya 20%, garamnya 1000 mg, gulanya 25 gram. Ini tidak usah diingat, nanti saya share lagi. Ini kita bahas satu-satu. Misalnya nih, anak-anak suka makan Cheetos. Kita lihat lemaknya ini udah 49%, sedangkan idealnya itu 30%. Berarti Cheetos ini tidak seimbang makanannya. Untuk 1-2 hari mungkin tidak apa-apa, tapi kalau untuk terus-terusan rasanya tidak bagus bagi kesehatan ya. Terus Citato, sama juga lemaknya banyak, proteinnya sedikit, terus garamnya juga ini sekitar 10% ya. Jadi anak-anak kalau sehari butuh 1000 mg, sekali dia makan Citato yang kecil itu sudah memenuhi 10% dari kebutuhan hariannya. Kemudian ini ada taro. Ini malahan garamnya itu udah 20% dari kebutuhan sehari-hari.
Kalau ibu-ibu atau bapak-bapak udah masak, kasih garam setengah sendok itu, setengah sendok teh itu sudah melebihi kalau misalnya dia makan taro lagi. Ini juga tentang mie instan ya. Saya juga dulu suka makan mie instan, tapi semenjak saya sekolah, saya belajar, saya lihat lagi nih di kemasan mie instan bagian belakang. Kok garamnya itu 1070 mg ya. Sedangkan kalau misalnya untuk anak-anak itu batasnya 1000 mg. Berarti sekali makan mie instan itu garamnya sudah terpenuhi untuk hari-harinya. Kalau untuk dewasa itu yang di samping ini 71%. Berarti mie ini garamnya tinggi sekali. Tapi untuk keadaan-keadaan khusus memang mie instan sangat berguna ya. Misalnya ada bencana kan lebih praktis ya. Kemudian ada juga buah vita. Ini saya baca label di belakangnya, ditulis gulanya 20 gram. Tapi untuk anak-anak itu kan kebutuhannya 25 gram ya, untuk dewasa 30 gram. Berarti sudah mencapai sekitar 60% kebutuhan sehari-hari. Jadi jangan minum, kalau misalnya udah minum buah vita, jangan dikasih minum teh gula lagi, gulanya dikurangi, begitu ya. Terus ini pertanyaannya, kalau misalnya, dok, cara melihat nilai gizi yang seperti tadi itu di mana? Biasa tuh di belakang kemasan yang Bapak atau Ibu beli itu ada ini keterangannya, informasi nilai gizi. Itu bisa dilihat. Biasanya saya lihat itu yang natrium atau sodium itu garam sama gulanya. Biar saya bisa batasi. Kalau misalnya saya sudah minum teh gula, oh berarti nggak boleh gulanya banyak-banyak lagi. Atau kalau sudah makan makanan yang asin-asin begitu, ya jangan makan yang garamnya tinggi lagi begitu. Bisa juga Bapak Ibu ketik di Google ya, nilaigizi.com, terus Bapak Ibu cari misalnya Indomie atau buah vita atau makanan yang lain lah. Itu bisa dilihat sendiri. Nah, ini saya kasih gambarannya. Kalau misalnya kita makannya nggak seimbang, kelebihan garam, kelebihan gula itu mungkin 5 tahun pertama masih aktivitasnya seperti biasa. Saya nggak ada gejala apa-apa, dok. Saya sehat-sehat aja. Bisa nyapu, bisa pergi kerja, anak-anak mungkin bisa pergi sekolah, bisa main-main, enak-enak aja. Tapi kalau misalnya 10-20 tahun, atau mungkin anak-anak sudah umur 30-40 gitu ya, ada gejala. Mungkin kok sering kepala sakit, sering pusing, terus matanya sering kabur, sering lihat jelas, terus kabur lagi, atau mungkin dadanya sakit, terus anak-anak itu BAB-nya jarang begitu. Jadi 3-4 hari baru BAB, terus semakin dewasa begitu, mereka semakin gemuk. Tentu itu tanda-tanda awal yang kita harus waspadai, dan kita harus cek ke dokter ya. Terus kalau misalnya udah 40-50 tahun, 60 tahun, nanti penyakitnya itu udah antri kalau misalnya kita nggak atur makanan kita dengan baik. Ada penyakit stroke, darah tinggi, jantung bengkak, bisa serangan jantung, bisa gagal ginjal, bisa ambeien, bisa kencing manis. Semua ini tuh mulai dari kebiasaan makan kita. Jadi kalau misalnya kita atur makanan sekarang dengan baik, kita bisa mencegah sakit-sakit ini berpuluh-puluh tahun kemudian. Jadi semua penyakit ini bisa dicegah, salah satunya dengan makanan. Jadi kita harus makan makanan seimbang. Terus muncul pertanyaan, dok, anak-anak itu susah dilarang. Misalnya anak saya itu makan ciki setiap hari, dok, nggak bisa dilarang. Kalau menurut saya sih dibiasakan. Jadi misalnya begini, sekarang kan bulan Agustus ya, September itu kita kasih batasan, Senin sampai Jumat saja makan ciki, Sabtu Minggunya jangan. Terus mungkin bulan Oktobernya kita pendekin lagi, Senin sampai Kamis saja yang makan ciki atau makan mie instan begitu. Nanti November dikurangi lagi sampai dia itu bisa, anak Bapak Ibu atau Bapak Ibu sendiri bisa makannya itu jarang untuk makan makanan yang tidak bergizi begitu ya. Kemudian saya bahas sedikit tentang perjalanan saya jadi dokter. Kalau bicara tentang
orang timur ya. Saya kan lahir di Ambon, besar juga di Ambon. Pas kuliah saya baru ke Surabaya. Terus saya bilang saya dari Ambon ke teman-teman saya. Ada yang pikir timur di Ambon itu di mana sih? Ada yang bilang di Sumatera, ada yang bilang di Bali, Kalimantan. Jadi mereka itu tidak tahu Ambon itu di mana, beberapa aja ya. Kemudian kalau pikiran orang timur itu pintar nggak ya? Jadi mereka pikir orang timur nih nggak tahu mereka itu pintar sekali atau nggak pintar-pintar banget gitu. Kemudian soal duit ya, orang bilang jadi dokter itu duitnya harus banyak, ratus-ratus juta, bahkan miliar. Tapi saya sendiri diterima, saya nggak bayar apa-apa, cuma bayar uang semester gitu aja. Jadi selalu ada jalan. Bahkan teman-teman saya yang ambil jurusan dokter di Unpati itu ada bidik misinya, jadi misalnya tidak mampu itu diberi apa ya, beasiswa lah untuk bayar uang semesternya begitu. Terus ada pertanyaan, apakah dokter itu susah? Menurut saya setiap jurusan itu ada susahnya masing-masing. Tergantung saya itu punya keinginan, punya kemauan, punya ambisi nggak di bidang itu. Jadi kalau saya merasa susah, tapi saya suka bidang itu, ya saya bakal jalani, gitu ya. Terus perjalanan dokter itu rata-rata 6-7 tahun ya. Saya pertama kali masuk di kedokteran itu nilai saya 40-50 lah. Terus ikut remedial, saya jatuh bangun. Kemudian, tapi saya semangat, saya ingin jadi orang timur yang membanggakan, yang beda begitulah. Kemudian saya belajar lebih giat lagi sampai saya akhirnya lulus gitu. Dan di tengah-tengah ini saya tidak kepikiran bahwa saya akan berangkat ke luar negeri ikut lomba, karena di antara 6-7 tahun ini ternyata Tuhan pakai saya juga, Tuhan kasih kepintaran bagi saya supaya saya bisa membanggakan nama Ambon begitu ya. Jadi saya mewakili universitas saya untuk ikut lomba, ketemu Dr. Lee yang punya rumah sakit terapung. Kemudian tidak saya sangka saya ke Thailand, diberi kesempatan ke Thailand mewakili universitas buat ikut lomba, ketemu teman saya yang dari Jepang, sekamar, kemudian bisa jalan-jalan, selain bisa ikut lomba juga. Jadi bagi orang timur itu kita harus bisa berpacu begitulah, tidak boleh kalah dengan orang-orang yang di luar. Karena kita pun sebenarnya kalau punya kemauan tinggi itu pasti bisa. Ini pesan saya terakhir, kalau bisa itu makanan kita beragam, tapi tentu disesuaikan dengan kondisi ekonomi Bapak Ibu masing-masing ya. Kalau misalnya dipaksakan beragam tapi uangnya tidak cukup, ya nanti saya disalahin lagi gitu. Jadi sesuaikan sama kondisi keuangan Bapak masing-masing. Kemudian jangan lupa untuk baca tabel nilai gizi atau informasi nilai gizi di kemasan. Kemudian batasi konsumsi makanan yang gizinya tidak seimbang. Jadi misalnya yang tadi saya sudah kasih contoh, ada mie instan, ada buah vita, ada ciki-ciki, itu dibatasi. Dan terakhir, anak juga itu butuh dukungan orang tua. Jadi saya ada sampai sekarang ini, saya lulus, saya bisa berangkat ke luar negeri, itu karena dukungan mama saya. Jadi bagi ibu-ibu atau bapak-bapak, dukung cita-cita anak bapak atau ibu supaya bisa berprestasi, bisa membanggakan Ambon juga dan bapak ibu sekalian. Sedikit saya tambahkan informasi, bisa di-follow, diikuti Instagram atau Facebook. Ini untuk info-info mengenai kesehatan, jadi bapak ibu bisa ikuti supaya lebih paham tentang kesehatan lagi. Ya, terima kasih atas waktunya. Ya, terima kasih Dr. Ken untuk materi yang sangat luar biasa yang diberikan bagi kita semua, menjadi motivasi, menjadi pengetahuan bagi kita semua sebagai orang tua maupun sebagai para bunda atau profesi apapun yang kita jalani saat ini. Ya, selanjutnya
kita akan mendengarkan materi yang kedua yang akan disampaikan oleh pemateri kita, yaitu Ibu Amel Maitimu. Iya, kepada Ibu Amel, silahkan Ibu Amel, waktu dan kesempatan diberikan untuk menyampaikan materi bagi kita semua di hari ini. Oke, terima kasih untuk kesempatannya Kakak G. Selamat pagi, Shalom. Bapak Ibu semua, Bapak Ibu orang tua ya. Mohon maaf jika ada suara bising ya back sound-nya. Karena memang kosan saya itu dekat jalan ya. Jadi agak ribut di sini. Baik, kemarin-kemarin itu saya dihubungi oleh Kakak Eda ya untuk nanti mau sharing ya. Saya bilang sharing karena sebenarnya saya juga masih belajar ya Bapak Ibu. Ya, saya juga masih single, belum punya anak pastinya. Jadi soal parenting juga kita masih sama-sama belajar. Nah, ketika saya dihubungi, saya diminta untuk menyampaikan tentang proses saya sampai bisa jadi seorang guru dan bagaimana sistem pendidikan di tempat saya bekerja. Oke ya Bapak Ibu. Nah, mohon izin untuk memperkenalkan diri dulu ya Bapak Ibu. Saya ya nama lengkapnya Amalia Olga Maitimu ya. Saya lahir dan besar itu di Ambon ya. Saya lahir dan besar itu di Ambon. Pastinya sekolah juga di Ambon sampai kuliah ya. Kemudian baru 2 tahun lalu itu saya pindah ke Bogor, Jawa Barat itu karena saya lulus CPNS ya. Saya lulus CPNS sebagai seorang guru di salah satu sekolah SMK di Bogor, ya, yaitu SMK Semak Bogor, ya. Nah, sekolah ini merupakan salah satu SMK yang di bawah Kementerian Perindustrian. Ya, jadi waktu itu saya tes CPNS langsung di kementerian, ya. Setelah lulus CPNS, saya pindah langsung ke Bogor dan saya sudah mengabdi di sini selama 2 tahun lebih ya, 2 tahun lebih sebagai seorang guru dan sekaligus sebagai asisten kepala lab. Ya, puji Tuhan ya, meskipun saya dari Ambon ya, dari timur seperti yang tadi dokter sudah sampaikan, tapi saya bisa menyesuaikan diri karena awal-awal saya datang ke sini itu jangan disangka saya datang itu dengan kepintaran atau dengan pengetahuan yang banyak ya, karena tahu sendiri pendidikan di Maluku seperti apa ya, masih kurang lah dibandingkan dengan pendidikan di Jawa. Nah, tapi karena saya sampai di sini melihat kondisi yang, oh kalau saya tidak belajar ini saya bisa ketinggalan. Atau kalau saya tidak belajar push diri, ya, mengembangkan diri, maka saya mungkin siswa bisa lebih pintar dari saya. Seperti itu. Jadi setelah lulus CPNS di sini, bekerja di sini, saya sudah banyak belajar ya, terutama tentang sistem pendidikan. Nah, untuk sampai di sini sebelumnya tuh saya bekerja sebagai relawan ya Bapak Ibu. Jadi dulu setelah lulus 4 tahun pertama itu saya relawan pendidikan juga. Jadi visi misi saya itu kurang lebih sama dengan Kakak Eda, Kakak Grace, Kakak Alda ya, mencerdaskan kehidupan bangsa dan yang paling khusus itu membangun sistem pendidikan yang lebih baiklah di Maluku ya. Terutama di kampung saya dari Hukurila Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sudah sering berkunjung ke Hukurila ya sebagai salah satu destinasi wisata ya. Saya dari Hukurila, kampung kecil di pesisir Ambon ya, tapi bisa sampai di Bogor, puji Tuhan. Nah, saya akan mengulas sedikit tentang sekolah ya, sekolah tempat saya bekerja ya, yaitu SMK Semak Bogor, Sekolah Menengah Analis Kimia Bogor. Jadi ya nama juga SMK ya. Karena SMK maka sekolah ini merupakan sekolah kejuruan atau sekolah vokasi ya, yang mana jurusannya itu ke arah analisis kimia. Ya Bapak Ibu, saya izin share screen.
Bentar, Bapak Ibu. Baik. Apakah layarnya sudah terlihat, Bapak Ibu? Sudah Ibu Amel, sudah terlihat. Baik, ini gambar depan sekolah tempat saya bekerja ya. SMK SMAK Bogor, Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Menengah Analis Kimia Bogor. Nah, SMK SMAK Bogor ini seperti yang tadi sudah saya sampaikan, itu di bawah Kementerian Perindustrian. Jadi misalnya kalau di Ambon ada SMK 1, SMK 2, ya itu di bawah Kemendikbud ya. Ada juga SMK Kelautan yang di bawah Kementerian Kelautan, tapi ini SMK SMAK Bogor langsung di bawah Kementerian Perindustrian. Nah, ini tampak depannya seperti ini ya, Bapak Ibu. Nah, ini gedung bagian dalamnya. Jadi, jangan sampai berpikir bahwa, oh, kalau sekolah-sekolah di Jawa itu pasti bangunannya sudah mewah-mewah ya, sudah bertingkat dan luar biasa. Tidak, ya. Tidak, sekolah kami masih seperti ini ya, biasa tampilannya. Ya. Nah, apa itu SMK SMAK Bogor? Ya, Sekolah Menengah Analis Kimia, yang mana pada tahun 2020 itu sekolah kami top 1 SMK terbaik berdasarkan ujian tertulis berbasis komputer. Ya, ini hanya satu dari sekian prestasi yang kami raih ya sebagai sekolah menengah kejuruan. Nah, dengan banyak prestasi yang kami raih itu hampir setiap tahunnya, jadi satu tahun itu ada beberapa prestasi, misalnya penghargaan-penghargaan dari pemerintah, baik dari skala daerah, skala nasional, maupun piala-piala dari lomba-lomba ya. Jadi siswa kita tuh sering sekali ikut lomba, entah itu lomba tingkat daerah, tingkat nasional, maupun internasional. Nah, untuk mencapai prestasi tersebut ya, kita itu punya sistem belajar, sistem pendidikan yang memang kita desain ya untuk terintegrasi seperti itu. Nah, ada apa di SMAKBO? Ya, SMAKBO ini panggilan tren untuk SMK SMAK Bogor. Nah, pastinya untuk suatu sistem yang baik ya, itu ada input, proses, dan output ya. 3 hal ini harus saling terintegrasi dan tidak boleh dikesampingkan salah satunya. Jadi jangan sampai kita terlalu sibuk dengan proses, terus output atau inputnya kita abaikan. Atau kita terlalu fokus dengan outputnya, lulusannya seperti apa, tapi proses dan inputnya itu kita abaikan. Nah, salah satu bentuk implementasi input kita yaitu pada seleksi PPDB, seleksi penerimaan siswa baru, ya. Nah, di kita itu seleksi PPDB itu harus transparan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kalau di Ambon sistem pendidikannya di beberapa sekolah, karena dulu saya pernah di Ambon juga SMA, diseleksinya hanya berdasarkan nilai raport SMP atau peringkat ujian nasional, atau ada juga beberapa sekolah yang seleksinya itu berdasarkan tes. Nah, kalau di kita jalur seleksi itu ada 2, jalur undangan dan seleksi. Ya, jadi tidak ada sistem titipan di sini. Ya, Bapak Ibu, kan biasa kalau udah lumrah ya kalau kita tahu bahwa kadang itu kalau mau masuk di sekolah favorit, ya kadang masuk sekolah favorit itu biasanya titip. Ya, kalau misalnya keluarga yang guru, atau tante atau om guru di salah satu SMA atau SMK, titip saja begitu. Ya Bapak Ibu. Nah kalau di kita tidak, benar-benar seleksi. Jadi yang masuk SMAKBO itu memang benar-benar siswa yang sudah lolos seleksi. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah kemudian di kita, selain seleksinya yang ketat, ada kurikulum terintegrasi. Ya, jadi kurikulum kita itu kita kombinasikan antara kurikulum
dari internasional, ya. Kemudian dengan industri, ya, kita kolaborasi dengan industri karena memang kan sekolah kita ini pada akhirnya outputnya itu nanti sebagian besar terserap di dunia industri. Seperti itu. Kemudian sinkronasi juga dengan kurikulum dari Kemendikbud, ya. Kemudian dengan standar nasional, seperti itu. Nah, di kita juga ada namanya pendidikan sistem ganda. Ya, pendidikan sistem ganda ini learning by doing, ya. Sederhananya seperti itu. Jadi misalnya satu semester itu ada 6 bulan, 3 bulan itu siswa belajar di sekolah, 3 bulan berikutnya itu siswa langsung turun ke industri. Kayak magang gitu, Bapak Ibu. Nah, kemudian sarana dan prasarana cukup lengkap. Ya, ini nanti Beta akan share beberapa foto juga yang menggambarkan sarana dan prasarana di sekolah kita. Jadi di sekolah kita itu ada 11 laboratorium ya Bapak Ibu, yang masing-masing lab-nya itu sangat lengkap peralatannya. Kalau di Ambon dulu waktu Beta kuliah di Unpati, di MIPA Kimia, jujur saja waktu masih kuliah itu bahkan untuk alat misalnya untuk alat GCMS ya Bapak Ibu itu cuma satu di Unpati, dan itu kalau misalnya mahasiswa mau masuk ya itu cuma bisa lihat alatnya dari jauh. Tapi kalau di sini siswa itu dikasih satu alat, satu siswa satu alat. Jadi memang Beta bisa pastikan bahwa sarana dan prasarana di sini cukup lengkap. Nah, kemudian kerjasama dan kemitraan. Nah, ini yang paling penting Bapak Ibu. Ini yang paling penting untuk output kita nanti bagaimana. Ya, jadi ada divisi khusus di sekolah kita yang namanya hubungan kerja industri atau disingkat HKI. Nah, HKI ini ya dia yang mengelola banyak yang menyangkut dengan industri, lapangan pekerjaan, bagaimana nanti setelah lulus dari Smakbo, entah nanti siswa mau sekolah lanjut, mau kuliah, atau mau kerja di industri, atau mau jadi wirausaha, itu HKI mengelola. Jadi mungkin ini yang sedikit yang membedakan kita dari sekolah-sekolah yang lain ya Bapak Ibu. Nah, jadi kita sekolah berperan itu bukan saja ketika dari siswa masuk sampai siswa lulus. Tidak. Kita berperan bahkan setelah siswa lulus dari sekolah. Ya, jadi sekolah itu bekerja sama dengan sekitar 200 industri ya Bapak Ibu di dalam negeri dan beberapa industri di luar negeri atau internasional untuk nanti lulusan kita itu langsung diserap di dunia-dunia industri, di perusahaan-perusahaan yang sudah bekerja sama dengan kita. Seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir ada ekskul. Jadi ekskul walaupun kita ini strict sekali dengan sains dan teknologi, tapi kita juga punya ekskul Bapak Ibu. Banyak sekali ekskul di kita yang mendukung talenta dan bakat masing-masing siswa. Ada paduan suara, ada sanggar, ada basket, ada debating club atau klub debat bahasa Inggris, selain bahasa Inggris juga ada. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini prestasi-prestasi yang bisa kita share untuk Bapak Ibu sebagai tambahan ya. Nah, ini prestasi. Ini hanya sekian 2% dari sekian banyak prestasi dari kita ya Bapak Ibu. Dulu dulu pas Beta masuk sebagai guru di sekolah ini, Beta waktu sampai di tempat parkir ya, Beta kaget. Ya, karena bahkan di tempat parkir pun itu piala lomba itu berjajar di tempat parkir, saking sudah tidak ada tempat lagi untuk tampung piala-piala Bapak Ibu. Beta luar biasa. Maksudnya dulu sebelum Beta masuk di sekolah itu Beta sih tahu sebenarnya sekolah itu seperti apa. Tapi setelah Beta masuk dan Beta lihat, wah ternyata memang luar biasa sekolah ini Bapak Ibu. Nah ini bisa Bapak Ibu lihat di layar, ada prestasi-prestasi yang kita peroleh dari pencapaian. Nah, ini prospek lulusan. Ya, Bapak Ibu, jadi Beta yang bicara kosong mengenai lulusan dari kita itu nanti kemana gitu. Bapak Ibu bisa lihat di infografis ini. Ya, ini data ya. Ini data dari tahun 2015 sampai 2019. 2015 itu
ya yang lulus langsung bekerja. Ya, yang lulus langsung bekerja, 10 di non-industri, 208 di industri. Sedangkan sisanya 78 kuliah, kemudian 1 wirausaha. Ya, begitu juga dengan 2017, 2017 sampai 2019. Nah, kesimpulan dari infografis ini ternyata bahwa bisa dilihat ya, lulusan kita itu tidak ada yang pengangguran, Ibu. Jadi pas lulus, sebagian besar itu langsung terserap di pekerjaan, di dunia industri atau perusahaan. Sedangkan sebagian lagi itu kuliah. Nah, yang wirausaha itu ada yang tidak, ada yang kosong, ada yang memang 1 atau 2, tapi tidak ada yang nganggur. Bapak Ibu. Nah, ini sebuah prestasi ya. Ini sebuah prestasi yang paling utama karena walaupun kita ngumpulin piala ya dengan banyak ya, siswa dapat 4 piala selama dia sekolah di Smakbo ya, tapi kalau misalnya lulus nanti tidak ada prospek yang jelas, tidak kerja, tidak kuliah atau tidak punya usaha, ya sama saja sebenarnya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi untuk bisa kita mengelola ya, untuk bisa nanti lulusan kita itu bisa yang berkualitas dan langsung terserap di dunia kerja, kita punya sistem yang baik seperti yang tadi sudah kita sampaikan untuk Bapak Ibu semua. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ya. Kemudian kalau mendengar tadi kita sampaikan, pasti mungkin ada dari Bapak Ibu yang bertanya ya, sekolah ini sistemnya sangat baik ya, setelah lulus nanti tidak ada yang nganggur. Apakah memang selama siswa bersekolah di Smakbo itu tidak ada masalah sama sekali? Ya, tidak ada tantangan sama sekali. Pastinya ada masalah Bapak Ibu karena tidak ada sistem yang benar-benar sempurna. Dan kita juga sebagai manusia, guru, siswa maupun orang tua itu tidak sempurna ya sebagai manusia. Nah, tapi untuk setiap masalah yang kami temui, kami fokus di solusinya. Ya Bapak Ibu. Jadi solusinya itu ya 3, siswa, orang tua, dan guru harus saling kerjasama. Memang segitiga ini yang Bapak Ibu lihat di layar itu kelihatannya sepele. Tetapi jika kita memaknai, ya, jika kita mengimplementasikan dengan serius, semua masalah di sekolah itu pasti bisa diselesaikan. Ya Bapak Ibu, ambil contoh. Sekarang kan pandemi ya Bapak Ibu. Ya, jadi kita itu belum praktek langsung di lab, ya. Kita masih belajar online. Nah, kadang di belajar online siswa itu agak malas, ya, karena tidak praktek langsung di lab. Nah, siswa itu agak malas. Jangankan yang masih kecil, yang sudah besar kayak siswa SMA juga tuh ikut belajar online tuh pasti malas. Nah, bagaimana solusinya? Ya. Masing-masing kita guru itu punya nomor HP atau nomor WA orang tua. Ya Bapak Ibu, sekali saja siswa itu tidak masuk ikut pembelajaran online di Zoom, kita akan langsung menghubungi orang tua. Jadi kita tidak menumpuk masalah. Komunikasi antara guru dan orang tua itu sangat penting untuk menangani masalah-masalah sekolah. Jadi setiap masalah siswa itu kita libatkan orang tua. Ya Bapak Ibu, jadi jangan sampai besok lusa mungkin dari Kakak Alda, Kakak Eda, ada siswa yang bermasalah, ada anak-anak PAUD yang bermasalah, terus hubungi orang tua kemudian berpikir biasanya orang Ambon nih, lah itu dong pun tugas coba ajar siswa, ya, ajar anak-anak, kalau dong bandel, siapa suruh menjadi guru, kan sebagian besar orang tua punya pikiran seperti itu, Bapak Ibu ya, padahal untuk capai suatu sistem pendidikan yang baik harus ada kerjasama antara siswa, orang tua, dan guru. Kerjasama yang sangat baik, ya, saling mendukung, saling menopang. Nah, kemudian, ini sebentar Bapak Ibu, ini ada masalah dengan screen-nya. Apakah screen saya ini?
Ya, ini kegiatan pembelajaran yang bisa kita share untuk Bapak Ibu semua lihat ya. Ini kegiatan pembelajaran di kelas. Jadi walaupun kami ini sekolah basis kimia, tapi kami juga belajar pelajaran yang lain kayak bahasa Inggris, bahasa Jerman, ya Bapak Ibu. Kami juga punya learning center untuk bahasa Inggris dan sebagainya. Jadi tidak hanya fokus di kimia, ya Bapak Ibu. Waduh, ini layar. Nah, ini proses pembelajaran di lab. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi karena kita didukung oleh sarana-prasarana yang lengkap, ya satu lab itu alat-alat instrumen itu bisa sesuai jumlah siswa ya. Jadi memang SMK Semak Bogor itu sejak berdiri tahun 1950 ya sudah bertransformasi, sudah memperbarui sistem dari yang biasa sampai yang memang sudah baik sekali sistemnya. Nah, ini pembelajaran di lab. Ya, jadi kita itu satu kelas itu ada 30 orang biasanya. Itu satu guru itu akan mengontrol misalnya 5 siswa. Jadi saat sistem pembelajaran praktek, selama pembelajaran praktek ada sekitar 6 guru kurang lebih yang memantau. Jadi satu guru akan memantau beberapa siswa secara langsung. Ya, seperti itu. Nah, kemudian ini seleksi PPDB-nya, Pak Ibu. Benar-benar transparan dan jujur, Bapak Ibu ya. Jadi yang lulus di Semakbo itu tidak ada titipan, kita bisa pastikan. Semua itu murni hasil peringkat teratas. Jadi biasanya yang mau daftar ke Semakbo itu sekitar 1.000 orang. Yang lulus itu biasanya hanya 250 sekian. Diambil dari peringkat teratas. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, itu mungkin sedikit penjelasan dari Beta. Nah, kemudian Beta dapat sedikit informasi dari Eda bahwa untuk PAUD rantai kasih itu basis atau sistem pembelajarannya itu STEM ya, Kak Alda ya, atau Science, Teknologi, Engineering, and Mathematics. Ya. Ya, betul. Nah, Bapak Ibu bersyukurlah bahwa dari PAUD, bahkan dari PAUD sudah ada sistem belajar seperti itu. Ya, karena Beta sendiri juga pribadi juga kaget dengan sistem itu ya setelah masuk di Semakbo, karena memang kita secara umum menerapkan STEM juga. Nah, kalau sudah dari PAUD terbiasa untuk dengan sistem STEM ya, itu maka Bapak Ibu Beta pasti bisa pastikan bahwa anak-anak Bapak Ibu yang bersekolah di rantai kasih itu akan sudah terbentuk pola pikir atau sistem kemampuan analisis yang memadai sejak masih PAUD. Ya Bapak Ibu, untuk nanti sekolah di sekolah SMP, SMA sampai kuliah itu mereka sudah terbiasa dengan sistem pembelajaran seperti itu. Nah, kalau di kita, ya, Bapak Ibu, waduh ini, sebentar kita stop share dulu, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, Beta kalau di kita itu di sekolah tempat Beta kerja Semakbo itu kita punya nah kayak gini Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu lihat di layar itu analisis volumetri Semakbo. Jadi guru-guru kita masing-masing yang mengampu mata pelajaran itu punya akun YouTube. Ya Bapak Ibu, akun YouTube itu mengakomodasi itu video-video pembelajaran yang kita sendiri yang buat. Ya. Jadi seperti ini nih Bapak Ibu. Nah, ini punya saya nih. Jadi pembelajaran di lab ya, kita sendiri praktek, terus kita sendiri edit videonya, terus kita bikin akun YouTube untuk nanti siswa-siswi bisa akses.
Ya Bapak Ibu ya. Jadi masing-masing guru kita itu udah yang tidak bisa lagi bilang, aduh beta sing bisa edit video, aduh beta sing mampu untuk kuasai teknologi. Oh, tidak bisa. Itu sudah merupakan tuntutan setiap guru, mau yang masih muda maupun yang sudah tua, sudah umur 50 tahun ke atas, harus punya akun YouTube dengan masing-masing video pembelajaran. Nah, untuk informasi lebih lengkap bisa Bapak Ibu nanti masuk ke ini ya. Ada website kita ya, smakbo.sch.id. Ya, di situ ada profil, ada kurikulum yang kita pakai, ada kegiatan kesiswaan, ada HKI dan sebagainya, bisa Bapak Ibu baca di situ. Setiap informasi mengenai sistem pembelajaran itu ada di website kita. Nah, kemudian kita juga punya Instagram ya, yang bisa Bapak Ibu akses karena kegiatan sehari-hari itu ada di Instagram. Kemudian kami punya akun YouTube juga, akun YouTube official Smakbo ya. Semuanya lengkap Bapak Ibu. Jadi ini bukan tujuan kita sampaikan, ini bukan untuk membandingkan ya, bukan untuk mengunggulkan tempat beta bekerja, tetapi sebagai referensi Bapak Ibu. Karena kalau misalnya katong mau paksakan sistem yang sempurna, sementara sarana dan prasarana juga tidak lengkap, itu juga terlihat egois. Tetapi ini beta sampaikan sebagai referensi ya Bapak Ibu, supaya ke depan nanti mungkin Bapak Ibu bisa memiliki peran yang baik sebagai orang tua, Bapak Ibu pengajar di rantai kasih juga ya, saling kerjasama untuk membangun sistem yang lebih baik. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin dari saya itu dulu, Kakak. Ya, terima kasih Bu Amel untuk materi yang luar biasa yang disampaikan bagi kita semua selaku orang tua maupun guru. Ya, kalau tadi Dokter Ken sudah menyimpulkan beberapa hal terkait dengan materi yang disampaikan, saya di sini juga akan mencoba menyimpulkan beberapa hal terkait dengan materi yang disampaikan oleh Ibu Amel bagi kita semua. Mungkin yang pertama bagi para bunda lewat sistem pembelajaran. Ya, mungkin kita nanti akan lebih mengatur lebih baik lagi sistem pembelajaran STEM untuk perkembangan anak ke depan. Karena apa yang disampaikan Ibu Amel bahwa di sekolah Ibu Amel juga menerapkan hal itu dan lebih baiknya kita menerapkan dari masa anak di PAUD. Kemudian yang kedua, literasi digital. Ya, sudah saatnya anak memahami, orang tua memahami pentingnya literasi digital bagi perkembangan pendidikan anak. Yang ketiga, publikasi di media sosial itu sangat penting. Bukan kita mau menunjukkan kemampuan anak kita, tapi kita sudah ada di zaman era 4.0 yang segala sesuatunya harus berbasis media sosial. Dan mungkin ini juga akan menjadi acuan, menjadi motivasi bagi orang tua, bagi para bunda, supaya segala sesuatu dapat kita lakukan lebih baik ke depan. Ya, terima kasih Bu Amel sekali lagi. Yang ketiga, kita akan mendengarkan materi yang terakhir dari pemateri pengelola sekolah PAUD Rantai Kasih, Ibu Pendeta Alda Mual. Ya, kepada Ibu Alda, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Selamat pagi. Oh ya, pagi Delta. Juga Ibu Bapak Ibu yang lain, saya bersyukur karena Dr. Ken, Kak Amel, di sini ada beberapa guru yang jadi imbas kita, mitra kita di SBB, ada juga di Tual dan ada juga di Maluku Tengah, tapi ada sebagian yang masuk di sini. Prinsip kita adalah berbagi itu indah. Seperti Dr. Ken mau berbagi, Kak Amel mau berbagi, ya hari ini juga mereka mau mendengarkan pengalaman-pengalaman. Kita bisa share dengan mereka. Bapak Ibu, beta izin share screen. Kak En bisa jadikan saya co-host dulu. Sudah Bunda Alda. Oke, thank you.
Oke. Melanjutkan apa yang disampaikan oleh Dr. Ken, yang disampaikan oleh Kak Amel, maka dari pihak sekolah dan yayasan, kami perlu mengedukasi juga tentang bagaimana kita mendidik generasi digital. Karena pada akhirnya kita sudah di zaman 4.0, sekalipun di tempat lain sudah 5.0 ya, tapi kita harus berupaya untuk capai juga ke sana. Pasti Bapak Ibu orang tua atau Bapak Ibu mitra yang ada di pulau-pulau bertanya kenapa kita libatkan Dr. Ken, kenapa kita libatkan Ibu Olga, Ibu Amel dari Smartbox untuk share, karena saya mau bilang begini Bapak Ibu, jangan puas mendidik anak sebatas di sini. Mari pacu diri, sebab di luar sana ada anak-anak Maluku juga yang mau bawa diri kuliah sampai di Surabaya, di Bogor, padahal dulu SD, SMP, SMA di Ambon. Dan ternyata mereka-mereka ini adalah orang-orang hebat yang punya keluarga juga mengalami permasalahan ekonomi atau kendala, tapi mereka tidak pernah terbatas di situ. Justru mereka fight dan mereka bisa ada di sana. Jadi itu tujuan kita menghadirkan Dr. Ken dan Kakak Amel di tempat ini. Nah, mari saya share dulu apa yang kami mau bagikan hari ini. Bapak Ibu yang kami kasihi, ini yang saya coba sampaikan, ini yang Tuhan percayakan untuk saya lakukan sampai hari ini. Nanti baru kita share saja selanjutnya. Dari mulai jadi pendeta sampai sekarang sudah menjadi kepercayaan Kemendikbudristek untuk 2021 di edisi Merdeka Belajar. Sekolah kita sekolah percontohan, dan September kita sudah masuk di sekolah penggerak. Hari kemarin kita selesai diklat dan hari Senin kita sudah mulai dengan in-house training. Nah, kemudian ini yang kami lakukan bagi generasi anak, ya, bukan hanya di PAUD, tapi pulau-pulau di Maluku kami jangkau dengan pelatihan, dengan training dan dengan modeling di gereja-gereja, juga di sekolah-sekolah, baik sekolah anak usia dini sampai sekolah SMA. Nah, apa itu generasi digital? Ini mereka Bapak Ibu, anak-anak PAUD yang sekarang sudah pegang-pegang HP. Mereka itu adalah generasi digital. Nah, apa yang dimaksud dengan era digital? Itu istilah yang digunakan dan muncul pada saat jaringan internet, khususnya teknologi informasi komputer, sudah mulai bisa diakses. Nah, media ini memiliki karakteristik sebab dapat dimanipulasi bersifat jaringan atau internet, dan karena itu anak-anak yang lahir di era itu disebut sebagai anak-anak generasi internet. Jadi anak-anak kita nih yang lahirnya di generasi internet. Ini perubahannya. Siapa yang disebut sebagai generasi digital? Dulu ada generasi B, ada X, jadi ini baby born ya, X, Y, dan Z. Nanti kita lihat kita ini ada di generasi mana. Kalau Bapak Ibu sudah tahu, Bapak Ibu mesti cepat-cepat mengubah paradigma berpikir kita. Lalu kemudian, waktu kalau lihat tampilan ini, Bapak Ibu, ya, yang lahir di tahun 45-60 ini baby boomers namanya. Jadi mungkin di antara kita belum ada atau ada. Nah, saya masuk di generasi Y. Ada sebagian juga masuk di generasi X. Tetapi anak-anak kita sekarang sudah dapat di generasi Z, ya. Dari generasi-generasi ini ada perubahan-perubahan yang Bapak Ibu sendiri sudah lihat. Dan karena itu tujuan kami adalah mari kita berusaha untuk bisa capai anak-anak kita dengan edukasi juga bagi diri kita sendiri, ya, seperti itu. Saya tidak perlu terlalu banyak menceritakan ini Bapak Ibu, sebab intinya adalah kita bisa ada di edukasi tentang bagaimana kita dampingi anak-anak kita, ya. Nah, kemudian apa yang harus kita lihat sekarang, bahwa anak-anak kita adalah anak-anak generasi digital, sedangkan kita ini adalah imigran digital.
anak-anak generasi masa kini itu adalah generasi digital dan mereka itu sudah mengenal media elektronik sejak mereka lahir. Jadi karena itu jangan kaget kalau kita belum tahu apa-apa, tapi mereka sudah tahu karena mereka lahir di eranya. Ya, kita mesti mengakui itu dulu. Yang kedua, sebagai orang-orang yang adalah imigran digital, yaitu saya dan Bapak Ibu, beda sekali stylenya dengan yang lahir di zaman digital. Sebab individunya aja sudah berbeda. Pikirannya sudah berbeda. Cara mengupdate diri pun sudah berbeda. Nah, ini terlihat di sini Bapak Ibu. Jangan kaget kalau anak-anak yang lahir di zaman digital ini, mereka taruh identitas mereka tidak pernah takut-takut di Facebook, Twitter, di Instagram, di YouTube. Karena mereka mau buktikan bahwa saya di Ambon ada. Begitu. Dan mereka tidak pernah tanggung-tanggung untuk mau punya teman atau follower sebanyak-banyaknya. Ya kan? Nah, itu yang nanti kita edukasikan di hari ini. Kenapa sampai kami suruh Bapak Ibu yang bersekolah atau bahkan imbas dan mitra juga dari sekolah kami harus memanfaatkan teknologi dengan baik. Yang berikut, mereka yang lahir di zaman digital ini cenderung lebih terbuka, belak-belakan, dan berpikir agresif. Ya kan? Mereka itu juga punya kebebasan berekspresi. Nah, kebebasan berekspresi yang paling besar adalah ketika Bapak, Ibu, dan anak-anak terlibat kan, bikin TikTok. Nah, itu salah satu yang disebut sebagai cenderung ingin memperoleh kebebasan. Mereka tidak suka diatur dan dikekang. Nah, ini media yang membuat mereka tidak bisa diatur dan dikekang. Kemudian, ciri generasi digital, Bapak Ibu, anak-anak kita tanpa kita ajari pun mereka bisa dapat informasi lewat Google dan lewat Yahoo, bahkan lewat YouTube. Karena itu kalau Bapak Ibu tidak amati anak-anak kita dengan penggunaan smartphone, maka kemampuan mereka akan lebih cepat karena informasi hanya di ujung jari mereka. Sedangkan mama papanya sebagai imigran ini belum tahu apa-apa. Nah, ini yang harus kita rubah. Data dari yang kami terima di tahun 2016 itu ada 34 provinsi. Bapak Ibu lihat, waktu terbanyak dihabiskan itu 93% itu orang suka sekali nonton YouTube. Pasti mama papa juga nonton, saya juga nonton. Kemudian 15,4 jam per minggu itu menghabiskan waktu di depan smartphone. 60% itu cari informasi, 93,2 itu berinteraksi dengan smartphone sejak SD, SMP, dan SMA. Karena itu saya mau bilang, kenapa kami tidak mengizinkan Bapak Ibu membiasakan anak datang ke sekolah dengan membawa handphone. Tetapi kami mengedukasi Bapak Ibu menggunakan handphone bersama-sama dengan anak, mulai dari usia dini. Perubahan teknologi ini Bapak bisa lihat di era saya lahir tahun 1981, ternyata sudah ada telepon ini nih, telepon rumah nih. Ya kan? Beberapa tahun kemudian sudah jadi HP yang kecil. Sekarang tuh saya jadi HP lah, sudah HP center dan segala macam, akan sudah jadi smartphone. Perubahannya cepat sekali. Ya kan? Ini juga perilaku penggunaan internet di Indonesia sekian banyak seperti begini. Dan 92,8 itu semuanya memakai internet dari HP mereka. Nah, ini yang kami mesti sampaikan Bapak dan Ibu. Ada sisi buruk penggunaan HP. Salah satunya adalah Bapak Ibu, kesehatan mata anak itu kalau tidak dikontrol, maka penglihatan mereka akan buruk. Saya tidak tahu Bapak Ibu di rumah kasih anak bermain HP berapa jam, tapi hari ini saya mau bilang, tolong lihat perkembangan penggunaan HP orang tua kepada anak di rumah. Kedua, anak itu kalau selalu dan terlalu lama pegang HP, lama-lama dia tidak bisa tidur karena layar digital itu sangat mengganggu masalah tidurnya. Ya. Kemudian dia sulit berkonsentrasi. Ya. Sebab keterampilan mengubah perhatian anak sehingga meningkatkan perilaku itu akan terjadi di konsentrasi. Kalau dia sering banyak menggunakan handphone, maka dia tidak konsentrasi. Mama panggil dia 100 kali, jadi saya akan balik muka. Dia jawab tapi tetap menunduk karena ada yang menarik nih di sini. Makanya jangan kaget, generasi digital disebut juga generasi tunduk.
Karena Bapak Ibu bicara dengan mereka, tapi mereka tunduk. Ya kan? Mereka mendengar, tapi mereka menunduk kepada orang yang sementara berbicara dengan mereka. Kemudian perkembangan fisik. Membatasi aktivitas fisik yang diperlukan tubuh untuk tumbuh kembang anak. Anak sering menahan lapar, haus, dan keinginan buang air sehingga mengganggu sistem pencernaan. Bapak Ibu, kemarin saya pelayanan di Gunung Nona, dan saya menemukan ada satu anak keluarga saya sendiri. Kami baru tahu kemarin itu dia kena gagal ginjal, padahal anak kelas 4 SD. Ternyata Bapak Ibu, apa yang diperiksa oleh dokter? Fungsi ginjalnya sudah dinyatakan tidak lagi berfungsi, anak kelas 4 SD. Ternyata dia itu paling suka tahan lapar, tahan haus, dan tahan kincing. Kenapa? Sebab 1x24 jam dia tahan HP. Bapak Ibu, dia pun kincing itu waktu diperiksa, akan kincing anak kelas 4 SD dari warna merah, pekat sampai begini, sampai jadi hitam. Jadi 2 bulan lalu sebenarnya sudah meninggal, tapi mujizat terjadi buat dia. Dia ditangani oleh 2 rumah sakit. Terakhir itu di Tulehu, Bapak Ibu. Karena dokter spesialis ginjal menyuruh ke Tulehu, rumah sakit Tulehu, supaya bisa ditangani di situ karena dokternya di situ. Ternyata ketika terapi air, kemudian terapi dia punya saraf, kemudian terapi obat khusus ke ginjal, dia pulih. Sekarang dia sekuat. Tetapi kebiasaan minum anak dan kemudian kebiasaan memegang HP itu menjadi terapi untuk keluarganya. Saya mau bilang buat kita begini, Bapak Ibu. Pastikan Bapak Ibu dengar penyuluhan dari atau pesan dari Dr. Ken 8 gelas itu, cicil akang dari pagi sampai mau dekat-dekat malam. Pastikan Bapak Ibu anak sediakan botol di rumah. Makanya kenapa sampai kami selalu mengedukasi anak yang tidak bawa botol, kami selalu marah. Lalu orang tua yang membiasakan membeli air mineral, itu orang tua yang malas. Maaf, kami mesti bilang ini. Air saja dia beli. Lalu kenapa dia tidak masak di dapur? Bapak Ibu marah beta silakan, tapi beta harus menegur. Ya kan? Kemudian perkembangan sosial, tubuh menjadi pribadi yang lebih mementingkan diri sendiri sehingga sulit bergaul dengan orang lain secara langsung. Kenapa saya bilang ini? Bapak Ibu, pengaruh gadget membuat anak sulit sekali bersosialisasi dengan teman. Makanya kenapa sampai kami kemas ada bermain, kami kemas ada proyek, kami kemas ada interview, sebab dia butuh sosialisasi. Bapak Ibu, pandemi sudah jaga jarak baru khususnya sosialisasi lah, maka anak akan punya kemampuan berpikir semakin ini berkurang. Yang berikut, ini kayaknya masalah sama nih. Share screen-nya tidak. Mau dibantu Bunda Alda? Boleh. Dikirim aja via WA, nanti saya bantu share ya. Tidak bisa lagi karena mesti buka WA lagi. Oke, Oke, bisa. sudah. Siap. Oke. Nah, yang selanjutnya adalah ketika anak terbiasa dengan menggunakan gadget, Bapak Ibu, ternyata itu menunda perkembangan bahasa anak. Lihat saja kalau dia bicara belum belum latah atau belum mengucapkan kata-kata dengan jelas, maka dipastikan dia terlalu banyak bermain HP atau sulit berkomunikasi di rumah dengan orang tua. Makanya kenapa kami selalu bikin project video. Kami mau dengar Bapak Ibu cara bicaranya di rumah seperti apa. Kami mau tahu Bapak Ibu biasakan anak berdialog, bercerita di rumah atau tidak. Jadi kalau Bapak Ibu mau batasi anak untuk kami tidak bisa tahu, maka Bapak Ibu rugi. Karena sebenarnya kami mau tahu perkembangan otaknya yang kemudian menstimulus
cara dia untuk berbicara. Mungkin Bunda En bisa admit yang baru masuk. Selanjutnya Bapak Ibu, yang kami khawatirkan juga adalah ketika dia tidak sengaja mengakses konten pornografi. Nah, itu yang mesti hati-hati di situ. Karena data membuktikan bahwa 3 bagian otak, ya, bahkan 5 bagian otak, kalau dia kecanduan pornografi itu lebih berbahaya dari kecanduan narkoba. Dia kalau kecanduan narkoba ada tempat untuk rehabilitasi, tapi kalau dia kecanduan pornografi, Bapak Ibu cari di mana? Ada tempat rehabilitasi apa? Pastoralia juga saya bisa mengubah dia. Itu harus ditangani secara khusus. Ya, sebab disitulah dia bisa melakukan akses pornografi yang salah. Dia keluarkan, dia punya gairah seksualitas dengan cara yang salah. Tapi pastikan bahwa anak-anak Bapak Ibu dan saya juga tidak mengklik akses itu karena kita membatasi ruang gerak penggunaan HP. Ya. Nah, tapi saya mau bilang kabar baiknya buat kita begini. Ada dampak positif penggunaan gadget di era digital ini. Pertama, itu sumber informasi. Makanya kalau kita banyak-banyak belajar hal baik, pasti kita dapat informasi yang baik. Kemudian kalau kita libatkan anak juga bermain hal-hal yang sifatnya kreatif, memilih game-game yang sifatnya edukasi, sebenarnya itu juga membangun kreativitas. Kemudian di situ juga ada media komunikasi. Nah, itu yang saya tadi bilang, proyek-proyek video yang Bapak Ibu buat sebenarnya itu adalah media komunikasi kami untuk melihat perkembangan Bapak Ibu. Ya, anak-anak Bapak Ibu. Yang berikut ini adalah metode pembelajaran jarak jauh yang pada akhirnya kita bisa pakai. Bapak Ibu, kami juga tidak menyangka bahwa dengan era ini, tapi juga dengan pandemi, kita bisa lihat materi atau kita bisa dapatkan pengalaman Dr. Ken juga dengan Ibu Amel, dan ini yang membuat pembelajaran jarak jauh kita menjadi baik. Kemudian ada jejaring sosial yang dibangun. Kita juga mendorong pertumbuhan usaha. Bukankah sekarang banyak orang sudah jual-jual online, ya kan? Kemudian kita memperbaiki pelayanan publik kita, ya. Kenapa saya bilang kita memperbaiki pelayanan publik kita, Bapak Ibu? Saya pernah di tahun 2018 dengar sebuah kisah. Waktu itu saya berangkat untuk menerima materi dari jaringan pelayanan anak. Ternyata di tahun 2010 beberapa perusahaan-perusahaan yang ada di Jakarta melakukan tes penerimaan karyawannya. Ketika CV sudah dikirim, ijazah sudah dikirim, foto yang melamar sudah dikirim. Terakhir, waktu sesi wawancara, perusahaan itu atau yang mewawancarai, dia meminta akun Facebook, akun Instagram, dan channel YouTube dari yang melamar. Ya udah dikasih, ya ini channel YouTube saya, ini akun Facebook saya, ini akun Instagram saya. Bapak Ibu, dia punya ijazah bagus semua. Dia punya keterampilan bagus semua. Wawancara juga dia bisa menjawab dengan bagus. Ternyata perusahaan itu uji apa Bapak Ibu? Mereka membuka akun Facebook yang dimiliki oleh pelamar itu. Bersyukurlah ada beberapa yang akunnya itu punya sejarah atau rekaman jejak, semuanya baik-baik. Tetapi ada beberapa orang tidak diterima karena apa? Mereka ternyata punya akun itu mengisi caci-caci, caci maki, foto-foto seks, kemudian pergaulan bebas, dan kemudian ada banyak hal. Dan ternyata itu tes kepribadian dari perusahaan-perusahaan itu sehingga mereka tidak diterima di perusahaan. Saya mau bilang begini buat Bapak Ibu. Silakan Bapak bikin akun anak-anak Bapak Ibu dari sekarang. Tapi saya sendiri punya 2 anak, tidak saya kasih akun Facebook. Karena saya sudah tahu rahasianya. Waktu mereka tes ke depan, ijazah boleh masuk, tapi mereka akan periksa akun anak-anak kita. Nah, ini literasi digital yang Menteri sampaikan juga buat kita demikian Bapak Ibu. Rekam jejak anak-anak Bapak Ibu kalau sudah masuk di Facebook, sudah tersimpan di Google, kalau yang baik bagus, tapi kalau yang buruk Bapak Ibu sebaiknya hapus.
itu tidak menjamin Bapak Ibu punya anak-anak punya masa depan. Karena apa? Itu rekaman jejak yang dipakai untuk tes kepribadian. Ya, karena itu kami harus parenting ini Bapak Ibu tahu dari sekarang. Ya kan? Lalu kemudian waktu kami tahu informasi itu, saya membuktikannya. Ada salah satu teman pendeta saya diundang untuk belajar di Swiss. Dia sudah bikin paspor, dia sudah wawancara, dia sudah persiapan untuk berangkat. Ternyata waktu sampai di kedutaan, mereka minta lagi akun Facebooknya. Ternyata dia diperiksa. Padahal dia bilang, saya ini pendeta. Bapak Ibu, gelar muka belakang saya belum pengaruh. Tapi akun Bapak Ibu itu berpengaruh. Maka pendeta itu diperiksa akunnya Bapak Ibu. Dari kedutaan itu sampai selesai. Puji Tuhan. Untung kata barang-barang itu akan keluar tuh renungan harian, sharing-sharing baik, maka dia bisa pergi ke Swiss, sekarang sudah pulang. Ya, saya mau bilang ini karena saya mau membiasakan Bapak Ibu, termasuk juga guru-guru yang ada di Imbas, yang ada di SBT, yang ada di Tual dan di Maluku Tengah, pergunakan kesempatan menggunakan Facebook dan apapun media sosial Bapak Ibu, taruh hal-hal yang baik. Sebab rekaman jejak itu akan menjadi rekaman kepribadian untuk anak-anak kita punya masa depan. Ya, ini sudah ada zaman digital, Bapak Ibu. Kata saya bisa tipu-tipu CV lain. Ya, semua terekam di media sosial. Yang berikut, ketika kita tahu ada dampak positif di era ini, di era digital ini, Bapak Ibu, saya percaya juga bahwa, wah, lihat. Itu sukan apa nih? Ya. Ini beberapa slide terakhir saya. Kita harus mengaplikasikan pola asuh kreatif di zaman era digital yang hari ini kita sudah dengarkan banyak kisah dari Dr. Ken, tapi juga dari Ibu Amel, Kak Amel. Kenapa saya bilang aplikasikan pola asuh kreatif? Saya punya kursor sudah tidak jalan lagi. Sebentar Bapak Ibu, ya. Ini yang saya tulis Bapak dan Ibu. Mengapa anak atau keluarga bermasalah? Karena sebagian besar ayah atau suami atau ibu, istri tidak bisa menjadi teladan yang baik bagi anak-anak mereka. Jadi kalau Bapak Ibu membiasakan berbicara dengan anak sudah tunduk, pastikan anak Bapak Ibu juga akan tunduk. Tapi kalau Bapak Ibu bicara dengan anak menatap dia pasti tatap Bapak Ibu. Itu dulu deh. Sebab kegagalan dan keluarga bermasalah itu tidak pernah timbul dari luar Bapak Ibu. Keluarga yang bermasalah itu akan di dalam. Karena papanya atau ayahnya dan ibunya tidak bisa jadi teladan. Jadi jangan bilang kalau masalah anak itu akan di luar. Salah itu Bapak Ibu. Ya. Kenapa saya bilang ini? Kami cukup mengalami pergumulan ketika menangani anak-anak yang bermasalah ketika mereka berkuliah. Bermasalah dengan pacar, bermasalah di tempat kos-kosan, bermasalah dengan tetangga. Padahal balik begini, di dalam belum beres Bapak dan Ibu. Orang tuanya tidak punya care, orang tuanya punya pola asuh yang keliru, dan akhirnya dia bermasalah. Makanya di slide selanjutnya saya tulis begini. Hampir semua kriminalitas dan kejahatan atau sebaliknya memiliki akar pada cara orang tersebut dibesarkan oleh orang tuanya. Ini penting. Kenapa sampai di PAUD kami selalu bilang tidak ada lomba di sini, tetapi karakter yang kami buat. Bapak Ibu punya anak boleh ikut lomba apa saja dan jangan pernah paksa dia untuk juara, dia sudah pemenang. Yang gara-gara piala Bapak Ibu pukul anak-anak di rumah, kata-katai dia, ya itu sudah salah sekali. Jangan sampai kelak dia jadi kriminalitas. Karena apa? Dia terima kata-kata itu di rumahnya, dia tidak terima di luar Bapak Ibu. Mama papanya yang bilang buat dia. Ya. Nah karena itu, hari ini kami mau sampaikan begini, tujuan kita belajar hari ini dan kami share pengalaman-pengalaman dari Dr. Ken dan juga dari Kakak Amel,
Karena kami mau belajar dan mau berbagi tentang apa itu keterampilan hidup. Jangan puas kalau anak-anak kita dibekali sebatas ini. Tapi gelisahlah supaya mereka juga bisa sampai ke tempat-tempat di mana Bapak Ibu tidak pikirkan. Kalau mereka berprestasi, ada kok beasiswa. Ya, kalau mereka berprestasi dan mereka dibekali dengan metode-metode belajar yang baik, pasti mereka bisa dapat bagian yang baik. Kami juga mau berusaha membantu Bapak dan Ibu supaya kita dorong pertumbuhan anak-anak kita dari fisik, emosional, kognitif, sosial, spiritual berjalan dengan baik. Kita juga mau Bapak Ibu dan kita bekerja sama untuk kembangkan karakter. Dan kita mau menemukan maksud dan tujuan Allah, kenapa anak saya ada di dunia ini. Kenapa anak saya ditempatkan oleh saya atau dititipkan buat saya. Itu dulu. Kalau kita sudah paham pengasuhan anak ini, maka Bapak Ibu tidak boleh jadi orang yang terlambat. Aduh, saya punya. Bapak Ibu jangan jadi orang yang terlambat, sebab kalau kita jadi orang yang terlambat untuk mengasuh anak kita, maka seperti yang tadi saya tulis di sini. Sebentar, saya stop screen dulu. Ini ketumpung laptop ini akan su abal-abal, su lama pas kali, jadi mohon maaf Bapak Ibu. Akan sampai di Maluku Tengah, Maluku Tenggara, jadi akan su minta ampun, sejadi syukur juga. Ya. Ini yang saya mau bilang. Kalau kita sudah terlambat, hari ini saya bilang kita belum terlambat. Sebab konsep Golden Age mengajarkan kepada kita bahwa 50% variabilitas siapa dia terbentuk pada usia 4 tahun. Yang salah Bapak Ibu, sebab Ibu anak diproses di 4 tahun. Sebab dari 4 sampai 6 tahun, itu akan menjadi rekaman di otak belakang dia sampai dia besar. Jadi kalau Bapak Ibu tahu isi sesuatu yang baik di otaknya itu dari 4 sampai 6 tahun, saya pastikan mereka besok bukan jadi kriminalitas, tapi mereka menjadi anak-anak baik. Manfaatkan usia 4 sampai 6 dengan baik-baik Bapak Ibu. Beta tahu pasti Bapak Ibu marah ketong. Ngalah sedikit video, sedikit kirim di Google Classroom, sedikit mesti nonton YouTube. Bapak Ibu pasti marah ketong sudah. Apalagi siapa? Gottlieb Papa. Ya, pasti marah-marah ketong sudah. Ya, karena segala waktu tinggal tanya, belum kumpul ini, belum kumpul Bapak Ibu. Ketong sementara mau memori indah anak Bapak Ibu di 4 sampai 6 tahun itu bagus. Ya. Sebab kalau mereka besar Bapak Ibu di hari tua, nanti Bapak Ibu nonton, ternyata beta anak dulu begini. Nah, manfaatkan Facebook itu dengan mengisi hal-hal baik itu. Kenapa mesti goyang TikTok di Facebook? Rugi sekali Bapak Ibu. Kenapa mesti malu hati isi papeda dan kuah kuning yang kemarin kita bilang, anak-anak menu apa hari ini? Bapak Ibu paling malu isi barang meja makan hanya. Bapak Ibu sangat rugi. Jangan malu Bapak Ibu. Dr. Ken juga dulu susah. Ya kan? Makannya juga apa adanya. Jangan Bapak Ibu nggak Dr. Ken putih begini lah bilang kata ini. Bapak Ibu saya cukup tahu, Dr. Ken ini punya toko Ken, mamanya yang punya toko Ken itu. Mereka mulai dari nol Bapak Ibu. Ya. Makanya anak-anaknya juga luar biasa. Apalagi Bapak Ibu lihat Kakak Amel. Bapak Ibu, Kakak Amel mama dan papa nih hanya penjual di Ukurila sana. Ya, satu-satunya anak kampung yang bisa sampai di Bogor, tetapi karena apa? Dia pacu dirinya. Kakak Amel ini paling pintar belajar. Beta anakku sabarang dari muka saya kata bisa tahu. Baca terlalu banyak tuh Kakak Amel tuh. Iya Kakak. Ya. Tapi saya mau bilang begini, ada satu ilmu neurologi
Anak usia 12 minggu dalam kandungan saja sudah merespon, sudah tahu rangsangan. Kenapa Bapak Ibu tidak kasih rangsangan baik di anak 4 sampai 6 tahun itu dengan baik? Jangan. Mari bikin yang baik. Nah, mulai dari apa? Yang pertama, orang tua harus mengubah dulu paradigma masa lalu. Jangan coba-coba pakai rotan. Itu model konvensional. Ya. Jadi kalau masih pakai rotan, mari lihat tangan tuh bilang bertobat. Ya. Apalagi cubi, pukul. Ya, paradigma lama itu apa? Nau-nau, buta huruf, anjing, anjay, itu Bapak Ibu paradigma lalu. Rubah dulu deh. Karena kami di sekolah tidak pernah begitu. Ya, tapi kalau Bapak Ibu masih pukul, masih marah, senyum-senyum, anak begitu sudah. Ya. Yang berikut, apa yang kita harus buat? Orang tua perlu memahami zaman anak dan bangun jembatan komunikasi. Bapak Ibu jangan bikin jembatan jauh-jauh. Jembatan Bapak Ibu dan anak adalah berbicara. Saya mau bilang begini, apa beda Hitler mendidik anak dan Mahatma Gandhi mendidik anak? Terletak di mulut Bapak Ibu. Hitler itu pembunuh terbesar. Bapak Ibu tahu ceritanya. Ya. Orang tidak akan pernah kaget dengan cerita tentang Hitler. Kenapa Hitler bisa jadi pembunuh yang paling jahat dan dia bisa menguasai dengan cara-cara yang paling jahat? Karena ketika dia kecil, orang tuanya selalu memukuli dia. Orang tuanya selalu bully dia. Orang tuanya selalu katakan dia, kamu ini bodoh, kamu tidak tahu kerja. Dia selalu diperlakukan tidak adil. Makanya dia bikin pembuktian. Hitler itu, dia tidak punya pasukan ribuan, Bapak Ibu, dia hanya punya 6 teman. Yang juga nasibnya sama, dibully, dikata-katai, dihina, dipukul. Mereka berenam ini gabung jurus. Lalu mereka membuat sebuah surat untuk orang-orang ikut mereka. Dan pada akhirnya mereka bikin pasukan besar dan kemudian bernama Nazi. Dan kemudian bisa menjadi militer terjahat. Tetapi apa beda Mahatma Gandhi dan Hitler? Mahatma Gandhi adalah tokoh India terhebat. Yang membuat dia hebat itu apa Bapak Ibu? Waktu itu di zaman itu terjadi kelaparan besar dan orang tahu India itu negara miskin. Mahatma Gandhi dan bersama saudara-saudaranya, orang tuanya, tiap hari itu mengajarkan berpuasa. Kenapa berpuasa? Sebab Nosu lapar. Mamanya saya ada pemakanan. Maka mama bilang begini, besok kita puasa. Anak-anak Iko, karena aturan-aturan ibadah toh, kasih puasa saja. Padahal apa? Saya nggak ada makanan Bapak Ibu. Apa yang terjadi kemudian? Pada saat ya hari keberapa mereka berpuasa itu, Mahatma Gandhi sengkotahang lain, dia pikir pencuri Bapak Ibu, dia mencuri makanan, dia makan diam-diam. Ketahuan pemilik jualan itu datang cari dia dan lapor bahwa anakmu Gandhi mencuri di jualan saya. Waktu papanya panggil dia, Bapak Ibu, kalau dapat itu mama-mama Ambon, abisose. Betul Kak Sen? Lah ini anak pencuri. Ya kan? Pertama pasti Bapak Ibu akan pukul tangannya, tampar mulutnya, hakimi dia di muka orang. Bapak Ibu akan kata-katai dia. Bapak Ibu akan bikin hal buruk tentang dia. Tapi waktu saya belajar biografi ini Mahatma Gandhi, apa yang dibuat orang tuanya? Papanya panggil itu Mahatma Gandhi, dia peluk dia. Bapak Ibu bayangkan, pencuri. Ya, tapi papanya peluk dia. Papanya bisik di telinganya, kamu lapar anak? Ya, saya lapar. Kamu lapar, tapi kamu tidak boleh mencuri. Papa yang harus memberi kamu makan. Itu anaknya tuh air mata jatuh langsung. Karena dia tahu pasti dia dipukul, tapi ternyata papanya tidak pukul. Justru dengan satu belayan dan satu pelukan itu, Mahatma Gandhi jadi orang terhebat di India dan dia lihat semua orang miskin di India. Saya mau bilang buat Bapak Ibu begini, rajin-rajin polo anak di rumah. Rajin-rajin peluk anak di rumah. Sebab dia tidak butuh Bapak Ibu uang. Dia butuh Bapak Ibu sentuhan. Dia butuh Bapak Ibu komunikasi. Ya. Makanya kenapa sampai kami kalau belajar kami bilang, "Yeah, I love you." Semangat. Kami tidak bisa memeluk. Kami hanya bisa mengatakan komunikasi kami, tapi yang memeluk adalah Papa dan Mama. Ya kan? Jadi pilihan ada di Bapak Ibu. Mau jadi orang tua Hitler atau mau jadi orang tua Mahatma Gandhi?
Nah, yang terakhir, bagaimana cara kita membuat pola asuh, mengubah paradigma masa lalu kita, tapi membuat jembatan yang baik bagi anak-anak kita. Ini metodenya Bapak Ibu. Berceritalah dengan anak, bernyanyilah dengan anak, bermainlah dengan anak, bercandalah dengan anak, nonton dengan anak, diskusi dengan anak, makan bersama dengan anak, bekerja bersama, dan main game. Bukankah ini yang kami ajarkan dengan pembelajaran STEAM, Science, Technology, Engineering, Art, dan Matematik. Waktu Bapak Ibu melakukan STEAM, semua indikator ini masuk Bapak Ibu. Bapak Ibu bercerita, Bapak Ibu bernyanyi, Bapak Ibu bermain, bercanda, nonton, diskusi. Ya kan? Jadi saya mau bilang buat Bapak Ibu, jangan bosan-bosan kalau anak belajar di PAUD. Bapak Ibu suka masuk anak di PAUD, berarti Bapak Ibu sudah masuk dunia rempong. Ya, jadi selamat masuk di dunia rempong, dunia sibuk, dunia seng mandi, tapi anak mesti manis. Sebab di situ Bapak Ibu mesti bercerita, bernyanyi, bermain, bercanda, nonton, diskusi bersama dengan anak-anak. Ini closing statement saya Bapak Ibu. Dirimu adalah profil mereka. Jangan pernah Bapak Ibu memaksakan profil cinta Laura ada di Ivan Poseratu Pengwajah. Saya ada Bapak Ibu, saya mungkin. Jangan Bapak Ibu paksa profil Sania Tuain kasapa barang-barang itu, dia ada di Cika Hitipeu Pemuka. Tidak bisa Bapak Ibu. Tetapi profil anak Bapak Ibu adalah mamanya, papanya. Pastikan Bapak Ibu punya jembatan hari ini adalah komunikasi dan pola asuh kreatif, supaya anak Bapak Ibu bisa sekolah sampai di mana-mana tempat. Materi saya sampai di situ Bapak Ibu. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Iya, terima kasih Bunda Alda untuk materi yang menarik, materi yang luar biasa yang disampaikan bagi kita semua. Saya mencoba untuk mengambil beberapa kesimpulan bagi kita semua dari materi yang disampaikan oleh Bunda Alda. Yang pertama di sini, semua hal di dunia ini ada nilai positif dan nilai negatifnya. Begitu juga dengan literasi digital. Semuanya tergantung kepada orang tua bagaimana mengasuh anak, mendampingi anak dalam penggunaan literasi digital ini. Yang kedua, orang tua tentunya harus menjadi teladan bagi anak. Kemudian yang ketiga, tidak terlambat bagi orang tua yang saat ini untuk mengasuh anak dengan pola-pola yang baik. Yang berikutnya, orang tua harus lebih menciptakan kenangan-kenangan, memori-memori yang indah dengan anak dalam pemanfaatan literasi digital ini. Yang berikutnya, membangun komunikasi yang baik dengan anak. Komunikasi yang baik itu seperti apa? Yang tadi bercerita, bernyanyi, bermain, bercanda, nonton, diskusi, makan bersama, bekerja sama, main game bersama-sama. Karena di situ komunikasi bersama orang tua dan anak akan terjadi, dan bangun hubungan yang baik itu adalah pola asuh yang paling baik antara orang tua dan anak. Yang terakhir, dirimu adalah profil mereka. Jadikan profil kita sebagai orang tua adalah profil-profil yang terbaik, menurut kita yang baik, yang nanti akan menjadi contoh yang terbaik bagi anak-anak kita. Iya, selanjutnya kita akan masuk pada babak pertanyaan. Ya. Oke. Bunda En akan membuka kolom chat. Dan bagi orang tua yang mau bertanya, saya berikan waktu bagi orang tua atau peserta lainnya yang mau bertanya, saya berikan waktu 2 menit untuk menulis pertanyaannya di kolom chat. Ya. Menulis pertanyaannya di kolom chat dan saya akan bacakan, setelah itu pemateri akan menjawab pertanyaan yang disampaikan. Oke, saya berikan waktu dari sekarang. Silakan ibu-ibu bagi 4 orang yang mau bertanya. Ya. Ya, silakan peserta yang mau bertanya ditulis di kolom chat.
Silakan Bapak Ibu peserta, kolom chatnya sudah dibuka. Silakan ditulis pertanyaan-pertanyaan untuk 4 orang, 4 pertanyaan yang akan dijawab oleh pemateri kita. Mungkin pertanyaan yang pertama mewakili orang tua, pertanyaan yang kedua mewakili sekolah-sekolah imbas dari PAUD Rantai Kasih, dan pertanyaan yang ketiga mungkin dari peserta-peserta lainnya. Ya, ini sudah ada pertanyaan dari orang tua. Pertanyaannya ditujukan kepada Dr. Ken. Oke. Saya boleh jawab sekarang atau bagaimana? Ya, boleh langsung, Boleh, dokter. Pak. Ya. Ini pertanyaannya, saya mau tanya ke Dr. Ken. Apakah ada efek negatif kalau anak jarang minum susu? Apakah dapat ditutupi dengan asupan makanan yang baik? Abel jarang minum susu, tapi makanannya saya usahakan saya minum tiap hari, nasi, sayur, protein. Pertanyaan pertama, apakah ada efek negatif kalau jarang minum susu? Jawaban saya tidak. Jadi kalau misalnya makannya sudah seimbang, ada nasi, sayur, protein, ditambah buah juga, nggak apa-apa. Nggak usah minum susu, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya mau minum susu pun lebih baik. Jadi indikatornya apa sih? Jadi kalau misalnya apa? Gizi anak saya ini gizi Abel nih sudah terpenuhi, sudah bagus. Kita lihat Abel tuh pertumbuhannya bagus, berat badannya naik, dia tidak semakin kurus. Itu berarti indikator kasarnya ya. Gizinya itu sudah tercukupi. Jadi kalau tidak minum susu pun tidak apa-apa. Begitu. Kalau jawaban dari saya seperti itu. Iya, terima kasih Dr. Ken untuk penjelasan pertanyaannya. Kita lanjut, ada pertanyaan lagi dari peserta. Ada pertanyaan lagi untuk Dr. Ken, ya. Ya. Selamat pagi, dokter. Mau tanya, anak saya Indi sampai sekarang makannya cuma bubur, tapi untuk lauk pauk ada ikan, sayurannya brokoli, wortel lengkap. Cukupkah untuk anak 5 tahun? Sebab untuk snack yang paling sering High Coco Crunch yang dimakan. Cukupkah gizinya, dok? Ya, tadi kan yang saya sudah presentasi itu ada piringnya itu kan. Itu bisa Ibu bagi sepertiganya isi nasi, ada ikan, lauk pauk, ada sayuran, ada buah. Kalau misalnya untuk Indi kan sudah ada ikan, sudah ada sayur, sudah ada wortel, sudah ada nasi, ya nggak apa-apa. Bisa ditambahkan buah juga ya. Cukupkah untuk anak umur 5 tahun? Cukupkah gizinya? Indikatornya itu apa sih? Kalau saya sarankan lebih baik itu kita timbang ke dokter, ke puskesmas begitu ya, biar dokter itu kita punya kurva buat menentukan, oh anak ini gizinya bagus, oh perkembangannya tuh dia tiap hari, tiap bulan itu naik, tiap tahun itu naik. Jadi kalau mau lebih baik kita ke dokter, kita ke puskesmas, kita timbang supaya dokter itu bisa lihat, ibu bisa lihat juga perkembangannya seperti apa. Tapi kalau mau indikator kasarnya, ya ibu timbang tiap bulan aja, tiap pagi hari. Oh berat badannya naik, dia nggak malas makan. Ya itu sudah berarti gizinya sudah bagus. Begitu ya jawaban saya. Oke, terima kasih Dr. Ken. Ini sepertinya ada banyak sekali pertanyaan yang ditujukan oleh Dr. Ken. Saya sudah mencoba untuk membaca. Saya akan membaca 2 pertanyaan lagi. Mungkin jawaban-jawaban Dr. Ken yang sebelumnya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang selanjutnya. Di sini saya akan memilih 2 pertanyaan lagi yang merupakan hal baru yang akan ditanyakan. Misalnya di sini ada pertanyaan dari Ibu Lena. Ya, mungkin dari Ibu Lena, Dr. Ken bisa dijawab pertanyaannya. Selamat pagi Bapak Ibu narasumber. Saya tertarik tentang pentingnya air putih bagi anak.
tapi Gio justru lebih banyak minum susu daripada air putih. Apakah itu tidak masalah? Sebenarnya tidak apa-apa, tapi air putih itu penting juga ya. Soalnya kalau misalnya susu itu kita lihat kandungannya lagi. Kalau misalnya gulanya banyak, lemaknya banyak, justru kalau berlebihan itu nggak bagus. Jadi segala sesuatu itu ada batasnya. Misalnya gini, saya kasih contoh. Saya kalau satu hari minum air cuma 2 gelas, ya lama-lama ginjal saya rusak. Tapi lain hal juga kalau misalnya saya satu hari, saya ini mau giat minum air, saya minum air 1 galon. Pasti ginjal saya juga sama rusaknya. Jadi ada batasan di mana minum air itu minimal 8 gelas, terus jangan berlebihan. Sama juga dengan susu ya. Ibu bisa lihat nanti di kemasannya, gulanya berapa banyak. Terus ibu cocokkan. Untuk anak kan tadi saya bilang 25 gram ya. Jadi ibu cocokkan aja. Itu gulanya kalau sekali dibuat susu itu berapa banyak, itu ibu bisa lihat di susunya bagian belakang. Jadi jangan berlebihan. Boleh minum tapi jangan berlebihan. Itu aja. Oke. Ya, pertanyaan yang terakhir Dr. Ken, mungkin pertanyaannya akan saya sampaikan karena menyimpulkan pertanyaan-pertanyaan dari beberapa orang tua, saya jadikan satu pertanyaan. Jadi, yang mau orang tua tanyakan di sini, dokter, apakah ketika anak kurang makan sayur, dia hanya makan sayurnya pilih-pilih, itu mengganggu kesehatan anak? Kemudian bagaimana juga dengan buah? Kalau anak makan buahnya pilih-pilih, apakah itu juga pengaruh? Dia hanya memakan buah tertentu. Apakah itu juga pengaruh kepada perkembangan anak? Terus dengan makannya pilih-pilih begitu, bagaimana ciri anak itu dia bisa dikatakan dia bertumbuh, anak yang kurang gizi begitu, bagaimana ciri-cirinya? Tentang makanan pilih-pilih ya? Itu dokter pertanyaan yang terakhir yang saya simpulkan. Iya, suka makannya pilih-pilih. Kalau makanannya pilih-pilih, tidak apa-apa, kita ikut punya anak dulu aja ya, selama makanannya itu ada. Misalnya sayur yang dia suka sawi, makan sawi nggak apa-apa. Makan sawi terus-terusan pun nggak apa-apa, asalkan dia suka kan. Terus untuk buah, sama juga. Dikasih aja yang dia mau. Tapi kalau misalnya nggak ada, ya kasih alternatif lain. Kita kasih coba sedikit-sedikit buah yang lain. Tapi kalau misalnya dia cuma suka buah itu, sayur itu, nggak apa-apa, dikasih aja. Terus apakah indikatornya? Tadi pertanyaan terakhirnya betul ya, indikator kurang gizi. Iya, dokter. Indikator kurang kalau gizi. untuk kurang gizi itu pastinya itu kita timbangnya itu dan dievaluasi sama dokter. Jadi kita punya rumus, kita punya kurva buat tahu kalau anak ini nih gizinya cukup. Walaupun secara kasat mata itu, misalnya saya lihat diri saya itu, Dokter Ken ini kayaknya gizinya normal deh, tapi pas timbang itu ternyata gemuk, ternyata pas dihitung sama dokter, berarti indikator mata saya itu masih kasar, masih tidak terlalu pas. Jadi kalau misalnya mau tahu gizinya kurang, bolehlah indikator kasarnya kita lihat anaknya kurus, tapi alangkah lebih baik kalau kita timbang, alangkah lebih baik kalau kita ke dokter. Ini saya kasih di chat aja ya, cara singkat timbang ukur gizinya itu udah pas atau belum. Namanya itu indikator massa tubuh. Jadi tinggi berat badan anak-anak bisa dipakai untuk orang tua juga, dibagi tinggi badan dikali tinggi badan. Nah, misalnya sebentar, saya kasih contoh aja. Ini nilai normalnya 18,5 sampai 22,9. Saya kasih contoh, misalnya saya ini berat badan 55, terus dibagi tinggi badan saya misalnya 170 cm. Saya itu dalam meter itu kan berarti 1,7 meter ya. Berarti 55 dibagi 1,7 kali 1,7. Itu nanti sebentar. 1,7 bagi 1,7. Nanti hasilnya itu sekitar 19 kalau saya. Berarti saya itu normal. Soalnya di antara rentang 18,5 sampai 22,9. Tapi ini cara yang sederhana ya. Kalau misalnya mau lebih
mau lebih apa ya, lebih tajam lagi, lebih bagus lagi ke puskesmas atau sudah terjawab ya? Ya, terima kasih Dokter Ken untuk menjawab pertanyaannya. Selanjutnya, saya akan memberikan satu kesempatan terakhir bagi peserta untuk mau bertanya langsung kepada pembicaranya. Tidak melalui kolom chat. Jadi silakan bagi Bapak Ibu yang mau menyampaikan pertanyaan, satu orang saja. Bagaimana? Mau menyampaikan pertanyaan untuk pemateri, dipersilahkan. Di unmute speakernya, lalu Bapak Ibu silakan berbicara menyampaikan pertanyaannya. Ada Ibu Rosa Riri ya? Mau bertanya ya Ibu Rosa Riri? Oh tidak. Ada peserta yang lain? Ini ada yang unmute, ada yang mau bicara? Ya, saya Honi Parera dari BB. Ya, silakan Ibu Honi. Ya. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bapak Dokter, kebetulan saya pendidik PAUD. Di sini saya mau bertanya, ini kemarin saya timbang berat badan anak siswa saya di sekolah ya. Nah, ada yang cuma berat badannya 15, tapi tingginya mencapai 106. Apakah itu normal-normal saja atau anaknya kurang gizi atau gimana, Dok? Ini tinggi sih, tapi orangnya kurus sekali. Iya, saya coba jawab ya. Jadi itu yang tadi saya bilang indikator kasar kita itu mata kita. Jadi mata kita itu bisa salah. Mungkin kita lihat, oh anak ini kurus tapi timbangnya nanti pasti nanti normal gitu. Tapi lebih baik itu kita bawa ke dokter, kita timbang. Soalnya kita dokter itu punya kurva. Jadi kita bisa bandingkan. Oh anak dengan tinggi sekian dengan berat badan sekian itu idealnya tuh berat badannya tuh batasnya berapa sampai berapa. Kita itu bisa lihat di kurvanya. Terus kita bisa lihat, oh anak umur sekian ini misalnya umur berapa tadi ya? 5 tahun. Iya. Itu normalnya itu berat badannya berapa, itu kita bisa tahu lebih jelas ya. Kalau misalnya pakai rumus tadi saya punya itu bisa ada biasnya sedikit, bisa ada salah-salahnya sedikit, tapi untuk lebih pasti itu kita bawa ke dokter, kita atau posyandu atau puskesmas gitu. Mereka pasti punya kurva itu yang bisa kita tahu, oh anak ini nih berat badannya tuh normal untuk ukuran tinggi sekian. Mungkin bisa kerjasama dengan puskesmas yang di daerah, nanti mereka bisa bantu begitu ya. Ya, sama-sama. Terima kasih Dokter Ken. Ya, selanjutnya waktu kita tinggal 15 menit lagi, kita akan off. Masih ada satu pertanyaan lagi, diberikan kesempatan bagi yang mau bertanya. Untuk orang tua, khususnya untuk orang tua dari anak-anak PAUD Rantai Kasih. Jika ada mau bertanya, karena waktu kita tinggal 15 menit, diberikan kesempatan. Masih ada yang mau bertanya? Sepertinya tidak ada lagi ya? Bunda G, boleh bertanya? Oh, silahkan Ibu Eda. Ya. Iya, terima kasih untuk kesempatannya. Untuk Amel, Ibu Amel sendiri, terima kasih untuk sharing di pagi hari ini. Pertanyaan saya itu, selama 2 tahun di Smakbo, apakah ada orang dari Ambon yang bersekolah di Smakbo? Kalau misalnya belum ada, boleh dijabarkan sedikit bagaimana proses PPD-nya, mungkin muatan-muatan yang terdapat dalam proses seleksi itu bisa jadi motivasi supaya mungkin orang-orang Ambon sendiri bisa terpacu untuk sekolah di Smakbo. Itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Eda. Ya, terima kasih Kakak Eda. Kita langsung jawab Pak Ibu. Baik. Ya.
mengenai Smakbo ya Bapak Ibu. Selama 2 tahun, kurang lebih 2 tahun beta mengajar di Smakbo, itu ada beberapa anak Ambon yang masuk Smakbo. Ya, kalau beta yang salah ingat itu ada 1 orang dari Paso, ya anak Paso. Ya, dia masuk ke Smakbo itu ikut seleksi. Ya, jadi seleksinya dari Ambon. Jadi akses informasinya itu memang dari sekolah kita itu ke seluruh pelosok Indonesia. Ya, nanti kita akan share juga berupa brosur, ada contohnya website juga ya. Bapak Ibu nanti bisa saya share websitenya, yang mana akses ke sananya itu Bapak Ibu bisa dapatkan secara mudah. Nah, apakah terlihat di layar Bapak Ibu? Terlihat ya? Sudah, nah, ya. Terlihat. ini website kami ya Bapak Ibu. Nah, di sini informasi untuk seleksi masuk Smakbo itu biasanya akan diposting di beranda seperti ini. Ya Bapak Ibu ya, kayak gini nih. Terlihat pengumuman daftar ulang PPDB Smakbo, ya, ada jalur tes, ada juga jalur undangan. Nah, untuk bisa masuk Smakbo yang pasti kalau misalnya tidak bisa ya mengikuti jalur undangan, itu ada jalur tes. Ya Bapak Ibu, jadi jalur tes itu kita tes pengetahuan umum dan sains. Ya Bapak Ibu ya, jadi soal-soal pada umumnya lah, kayak masuk universitas itu ada tesnya. Jadi soal-soal yang kita rangkum untuk jadi bahan tes itu materi-materi kelas 1 sampai kelas 3 SMP. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini website Smakbo yang bisa Bapak Ibu akses untuk informasi lebih lengkap ya, karena yang tadi beta jelaskan hanya garis-garis besarnya saja. Kemudian ini ada akun YouTube-nya juga. Wah, lengkap ya Bapak Ibu. Kita untuk akses informasi itu di mana-mana nih. Kita manfaatkan platform media sosial macam-macam. Ya Bapak Ibu, jadi di YouTube ini, Bapak Ibu lihat, ini punya official Smakbo. Ya Bapak Ibu, di sini ada informasi lebih lengkap. Kemudian ada juga Instagram. Ya Bapak Ibu, nanti bisa share saja di Instagram SMK Smak Bogor. Nah, ini tambahan beberapa akun channel YouTube ya, milik guru. Ya Bapak Ibu ya. Jadi yang seperti tadi mungkin beta share tapi sinyalnya kurang bagus. Nah, ini Bapak Ibu, ini punya beta nih, Amalia Olga Maitimu. Ya Bapak Ibu ya. Jadi akun YouTube ini biasanya beta pakai untuk mengajar anak-anak, mengajar siswa. Ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya PAUD Rantai Kasih nanti ke depan ya sudah diterapkan juga pakai akun YouTube untuk proses pembelajaran, ya jangan ini ya Bapak Ibu, karena ini bagus sekali. Itu secara tidak langsung kita mengedukasi anak-anak untuk mari kita gunakan platform media sosial dengan bijak. Ya Bapak Ibu ya, karena beta share sedikit mengenai pengalaman beta kemarin tes CPNS. Ya, Bapak Ibu, waktu beta tes CPNS itu, waktu sampai di tahap wawancara, Bapak Ibu, ada wawancara yang pihak pewawancara itu mengulik tentang kepribadian, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Kakak Alda. Nah, mereka hanya tanya satu pertanyaan waktu itu, seingat beta. Menurut kamu, guru itu apa? Hanya satu pertanyaan, Bapak Ibu. Menurut kamu, guru itu apa? Nah, terus beta jelaskan, guru adalah orang yang akan belajar sebelum mengajar. Ya, Bapak Ibu ya. Singkat, padat, dan jelas. Nah, kepribadian lain, itu mereka minta akun sosmed saya. Ya, Bapak Ibu, seperti yang tadi Kakak Alda sudah sampaikan. Jadi, akun YouTube, akun Facebook, Instagram, mereka minta. Ya, karena rekam jejak kepribadian ada di situ. Dari SD sampai kuliah. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi, sekali lagi, mendukung yang tadi Kakak Alda bilang, bahwa tolong supaya peran orang tua untuk memantau anak-anak penggunaan sosmed itu dimaksimalkan. Bapak Ibu, beta pun ponakan, walaupun beta belum punya anak, beta pun ponakan itu beta yang kasih pegang HP. Karena, kenapa? Karena
dia pu oma dan opa di Ambon, Bapak Ibu, itu sing tahu pakai sosmed. Ya, karena dia juga jauh dengan orang tua, jadi beta sing kasih izin pakai HP lebih baik tidak sama sekali daripada dikasih pakai tapi tidak dikontrol. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ada sedikit tambahan dari beta ya, beta minta waktu untuk sharing sedikit karena tadi beta teringat yang Kakak Alda bilang, Bapak Ibu, proses untuk beta sampai di sini itu tidak mudah Bapak Ibu. Beta pun mama tuh bajual di pasar, mama Bapak Lele Ambon Gunung Bapak Ibu. Sedangkan beta pun bapak itu nelayan. Jadi beta bapak itu mencari ikan atau hasil laut, kemudian beta pun mama jual akan di pasar. Ya Bapak Ibu ya. Tapi kemudian beta bisa sampai di sini ya, itu bukan proses yang mudah ya Bapak Ibu. Kalau bilang beta suka belajar Bapak Ibu. Beta suka baca buku ya, karena memang dari kecil hobi baca buku, jadi 1 minggu itu beta akan habiskan baca buku satu minggu. Walaupun beta sekarang sudah jadi guru, banyak akses informasi dari YouTube, Google dan sebagainya, tapi 1 minggu beta akan habiskan 1 buku. Ya Bapak Ibu. Nah, untuk bisa sampai di sini Bapak Ibu, walaupun beta pun mama dan bapak itu ekonominya terbatas, ini sebagai motivasi saja untuk Bapak Ibu semua, tetapi beta pun mama dan bapak itu ya sangat mendukung beta punya proses pembelajaran. Sekarang sudah ada HP Android, sudah ada TV yang kecil sampai TV yang besar. Dulu beta saking ekonominya kurang, itu bahkan TV pun beta punya Bapak Ibu di rumah. Jadi beta pernah nonton TV dari beta umur, dari beta kecil sampai beta besar, sampai kuliah beta ada TV. Kakak Eda lebih tahu beta pun kondisi keluarga bagaimana. Ya, tapi itu bukan hal yang kemudian jadi hambatan per beta untuk tetap melangkah Bapak Ibu. Beta baca, nonton TV, it's okay, nggak apa-apa. Beta akan cari informasi lain, cari akses lain untuk sebisa mungkin beta belajar, Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu kemudian berpikir bahwa di industri 4.0 kayak sekarang, dunia digital literasi kayak sekarang, itu perlu untuk ada HP Android. Benar, tetapi jika memang kemampuan ekonomi terbatas tidak apa-apa. Kita tidak harus belajar hanya dari YouTube, hanya dari Google. Tidak. Buktinya beta Bapak Ibu. Beta cuma baca buku saja Bapak Ibu. Jadi mungkin itu sedikit sharing dari beta ya Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu yang ekonominya mungkin masih dalam perjuangan Bapak Ibu. Ya, karena beta juga pernah mengalami hal yang sama sampai pada titik ini. Seperti itu, Kak Alda. Terima kasih, Kak Alda. Sama-sama, Kak Amel. Iya, terima kasih, Ibu Amel, yang sudah menjawab pertanyaan dan juga sharing bersama. Ya, kita akan masuk kepada sesi yang berikut, yaitu pemberian sertifikat kepada pembicara. Iya, pemberian sertifikat yang pertama akan diberikan kepada Dr. Ken Michael. Iya. Kemudian kita berikan aplaus ya untuk Dr. Ken Michael yang sudah berbagi ilmu dengan kita di saat ini. Yang kedua, pemberian sertifikat yang kedua kepada Ibu Amel Maitimu. Kita berikan aplaus untuk Ibu Amel Maitimu. Terima kasih untuk materinya, Ibu. Kemudian yang ketiga, untuk pengelola PAUD Rantai Kasih, Bunda Alda, ya, Ibu Pendeta Alda Mual. Kita berikan aplaus untuk Ibu Pendeta. Iya, Hakim. Iya, Bapak Ibu, peserta parent meeting yang berbahagia tentunya di saat ini. Demikian kita punya parent meeting yang terjadi di hari ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu pemateri yang sudah memberikan materi bagi kita
kita semua, memberikan motivasi yang luar biasa bagi kita sebagai para bunda, para guru maupun sebagai orang tua atau peserta lainnya di sini yang dengan statusnya, pekerjaannya yang berbeda-beda yang bisa menjadi motivasi bagi kita semua. Yang berikutnya kita akan menutup parent meeting kita di siang ini dengan doa yang akan dipimpin oleh Ibu Au Hatolesila. Ya, kepada Ibu Au dipersilakan. Iya, para pembicara dan Ibu Bapak, Saudara, mari kita berdoa mengakhiri semua kegiatan yang sudah kita lakukan. Kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih karena waktu ini Tuhan berikan bagi kami bersama para pembicara, orang tua, bahkan semua orang yang terlibat di saat ini untuk sama-sama mendengar apa yang disampaikan dari pembicara bagi kami semua. Kami mohon Tuhan Yesus memberkati bagi kami dan bisa menjadi batu loncatan untuk pembinaan anak-anak kami ke depan. Terima kasih Bapa di sorga, tolong kami semua, para pembicara juga diberkati melimpah di dalam seluruh aktivitas hidup mereka. Terpujilah namamu Bapa di sorga karena waktu yang baik masih Tuhan berikan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan menyerahkan seluruh hidup ini. Kami percaya tangan Tuhan selalu menyertai dan memberkati kami. Terpujilah namamu kekal sampai kekal. Amin. Ya, terima kasih Ibu Au yang sudah memimpin kita dalam Terima doa. kasih. Ya. Bapak Ibu, pemateri maupun peserta, sebelum kita berpisah secara virtual, kita akan ada dalam sesi foto bersama. Ya, kameranya mohon diaktifkan Bapak Ibu semua, biar wajah-wajah yang cantik, yang ganteng-ganteng bisa kelihatan dengan jelas. Ya, foto kita akan dipandu oleh Bunda En. Silakan Bunda En. Iya, karena slide di saya hanya ada 2 kali, jadi mohon gayanya tetap dipertahankan sampai 2 kali saya ambil potretnya. Iya, bergaya untuk yang pertama. 1, 2, 3. Untuk slide yang kedua. Satu, 2, 3. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ibu pemateri dan juga peserta. Demikian parent meeting kita di saat ini. Terima kasih untuk partisipasi aktifnya dan sampai jumpa lagi di parent meeting berikut-berikutnya. Tuhan memberkati kita semua. Makasih. Tetap jaga kesehatan. Salam sehat. Dadah sehat. semuanya. Terima kasih ya. Ya. Pak Dokter, sampai jumpa lagi. Kak Amel, terima kasih banyak. Sama-sama Kakak Alda.